Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Kangjeng besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup dan kehidupan kita tentunya menginginkan kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita makan, tentunya menginginkan halalan thayyiban. Maka tentu ketika kita makan, maka kita tidak boleh melupakan apakah yang dimakan kita halal, atau yang kita makan dari sembelihan yang halal. Maka kesempatan ini insya Allah sama-sama mengingatkan diri saya sendiri dan umumnya kita, bahwa sebetulnya apa saja sih hewan-hewan yang diharamkan untuk disembelih. Tentu kalau yang halal banyak, namun yang haram juga tidak sedikit. Maka tentunya keumuman kita mengerti insya Allah, memahami apa-apa hewan yang halal disembelih, mulai dari kambing, domba, kerbau, sapi, dan yang lainnya, ayam. Namun tentu kesempatan ini mengacu kepada ketentuan yang dipatwakan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, terkait hewan-hewan yang haram. Yang pertama tentunya babab dan gogok. Mohon maaf, saya sedang belajar untuk sama-sama tidak menyebutkan secara jelas. Ya, BABI dan juga gogok. Mungkin pemirsa sudah paham. Dan juga keturunannya. Bagaimana tentunya kalau babab atau gogok, ya, gogok ini menikah ataupun bukan menikah, kawin dengan kambing, ya. Nah, anaknya tuh seperti apa? Anaknya juga haram. Kenapa? Karena babab dan gogok dan juga keturunannya. Masya Allah. Ya, kalau ada kawin silang antara babab dan gogok, maka itu haram dan juga tidak boleh kita sembelih, bahkan kita makan. Masya Allah. Mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah hewan yang haram adalah ketika hewan tersebut disembelihnya tidak sesuai dengan syariat ajaran agama Islam. Maka ketika hewan ini halal, maka harus disembelih dengan cara Islami. Nah, inilah pentingnya. Bukan hanya hewannya yang halal, namun juga bagaimana tata cara penyembelihannya yang halal. Dan tentu lain waktu bagaimana tata cara penyembelihan. Mudah-mudahan Allah izinkan kesempatan kita dapat melanjutkan materinya. Namun kesempatan ini ingin dilanjutkan bahwa ketika hewan yang menjadi hewan yang haram kemudian tidak halal tentunya disembelih, ataupun sebaliknya, ketika misalkan hewan tersebut, ngapain disembelih kalau hewan tersebut haram? Ya, seperti itu. Ngapain hewan tersebut kita potong kalau hewan tersebut memang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia, yaitu hewan apa sajakah yang haram, yang tentunya bagaimana kita mau menyembelih, kan gitu ya. Bagaimana kita mau konsumsi secara hewannya diharamkan. Yang pertama tentu hewan darat yang bertaring, kemudian tentu taring yang panjang, memiliki gading, dan digunakan untuk mencengkram mangsanya dan bertahan hidup. Maka dalam artian hewan-hewan darat yang memiliki gading dan taring yang panjang yang bertahan hidup dan juga mencabik-cabik mangsanya, ya, maka itu dikategorikan hewan-hewan yang haram. Lalu seperti apa? Ya,
seperti tentunya beruang, gajah, monkey, ya, dan juga sejenisnya, ya, termasuk juga serigala, singa, harimau, macan, ya, dan juga mungkin di rumah kita banyak apa, kucing. Tidak boleh ya kita sembelih kucing. Jadi hewannya dalam artian haram untuk kita makan, ya, haram ya untuk kita sembelih. Itu ada haram secara datiahnya dalam artian babab dan gogok. Namun secara kita pelihara, ya tidak haram ketika kita melihara kucing, bahkan gajah, monkey, di antara hewan-hewan yang dilindungi, ya. Namun tentu ini poinnya adalah disembelih, ya, disembelih, ya, tidak boleh kita sembelih, ya, karena itu juga bagian dari hewan yang dilindungi, ya, dan itu ada undang-undangnya. Maka kemudian juga yang selanjutnya musang, buaya, aligator, maka tidak boleh, ya, dan termasuk hewan yang haram disembelih. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana ada jenis lain atau kategori lain? Kalau tadi kategori adalah kategori dari sisi bertaring yang panjang, kemudian memiliki apa namanya senjata untuk memakan ataupun bertahan hidupnya dengan gadingnya, dengan tajamnya, gitu ya. Maka itu tadi yang tidak diperbolehkan. Kemudian bagaimana kalau kriteria yang lain? Kriteria yang lain seperti misalkan yang memiliki cakar, ya. Nah, ini seperti contoh kategori burung kan itu ya. Baik burung elang, burung hantu, ya, burung gagak dan yang lainnya. Nah, itu kriteria seperti burung yang memiliki cakar yang bisa merobek-robek ataupun cakar yang tajam. Namun kalau burung yang kecil gimana, gitu kan ya, ataupun yang lainnya, kalau misalkan dilindungi, ya, oleh undang-undang, maka kita pun tidak diperbolehkan, karena kita tentu hukum agama dan juga hukum negara. Subhanallah. Maka kalau ada burung yang dilindungi, ya kita dilarang untuk memotongnya, kan gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kemudian yang selanjutnya bagaimana terkait tentang kalau ini kriterianya sebagai hewan yang sifatnya merugikan atau hama. Ya, kita tahu bahwa seperti kelabang ataupun hewan-hewan yang berbisa seperti ular, kalajengking, ya, dan juga yang sejenisnya. Nah, atau juga yang di sawah, tikus. Nah, itu tidak boleh. Nah, ada yang bertanya misalkan untuk pengobatan dan yang lainnya. Ya, tadi, ya, karena memang dari datiahnya Allah sebutkan keharamannya dalam artian sesuai dengan fatwa ulama, maka kita jauhi sebisa mungkin, semaksimal mungkin, dan kita ikhtiarkan. Insya Allah kita cari yang halal untuk pengobatan. Kemudian yang selanjutnya adalah kategori berikutnya adalah hewan-hewan yang menjijikkan. Ya, tentu banyak yang kita temui ketika hewan menjijikkan ini seperti apa? Kadal, kemudian seperti serangga, siput, ya, dan yang lainnya. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan ini dapat dipahami oleh kita. Bagaimana tentunya hewan apa saja sih yang haram kita sembelih. Yang tentunya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menyampaikan begitu jelas dan tegas, babab dan gogok adalah binatang yang haram, dan juga tentunya binatang yang ketika kita menyembelih adalah binatang-binatang dari sisi keharamannya, dari sisi dilindungi oleh undang-undang hukum negara kita, atau dari sisi memang tidak halal untuk kita makan, seperti tadi binatang-binatang yang memiliki taring, kemudian binatang-binatang menjijikkan, binatang-binatang yang ketika seperti hama, ya, dan juga sejenisnya. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh kita dan menjadi tercerahkan oleh kita. Jadi sebagai seorang muslim, kita harus selektif dalam memilih makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita yang halalan thayyiban, insya Allah. Mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan kita dapat bertemu dan berjumpa kembali, memahami kaidah-kaidah bagaimana sebetulnya memahami juru sembelih yang halal, insya Allah. Barakallahu fikum. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam,
Bil hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.